Judul skripsi perbankan syariah dengan menggunakan metode kuantitatif. Judul yang pertama yaitu faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa S1 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri tidak menggunakan jasa perbankan syariah. Untuk teman-teman yang bagi mengetahui terdapat masalahan yang ini yaitu adanya keraguan konsistensi penerapan prinsip syariah dalam perbankan syariah oleh mahasiswa S1 Perbankan Syariah di salah satu Universitas Islam Negeri yang terdapat pada teman-teman di mana teman-teman kuliah gitu. Untuk yang permasalahan yang kedua yaitu tingkat penggunaan layanan perbankan syariah masih minim di kalangan mahasiswa S1 Perbankan Syariah. Banyak kita ketahui terdapat semua mahasiswa perbankan syariah ini masih banyak yang belum menggunakan jasa produk bank syariah ini. Ini bisa juga dikatakan dengan untuk salah satu identifikasi masalah yang terdapat pada judul ini. Untuk identifikasi masalah yang ketiga, masih banyaknya mahasiswa S1 Perbankan Syariah ini masih menggunakan jasa perbankan konvensional. Dari ketiga ini bisa diangkat dalam sebuah judul yang metode kuantitatif ini. Untuk judul yang kedua yaitu pengaruh Islamic branding dan religius terhadap keputusan menabung mahasiswa di bank syariah. Bisa kita menggunakan studi kasus mahasiswa perbankan syariah di salah satu Universitas Islam Negeri. Untuk beberapa masalahnya yaitu sebagian mahasiswa masih kurang memahami tentang Islamic branding atau dengan istilah masih kurang paham dengan produk-produk bank syariah ini. Untuk identifikasi masalah yang kedua ini yaitu rata-rata mahasiswa perbankan syariah sudah mempunyai atau sudah banyak menggunakan jasa-jasa atau produk bank konvensional sehingga banyak mahasiswa S1 perbankan syariah ini masih banyak yang belum paham apa saja produk perbankan syariah. Untuk judul yang ketiga yaitu analisis pengaruh, pengetahuan dan profesi terhadap persepsi masyarakat pada perbankan syariah di salah satu kabupaten atau di salah satu tempat mahasiswa atau teman-teman semuanya tinggal. Untuk identifikasi masalahnya bisa diangkat atau di salah satu masalah-masalah teman-teman semua yang didapati di wilayah masing-masing. Yang pertama yaitu masyarakat awam atau masyarakat semua yang terdapat di kampung masyarakat teman-teman ini masih beranggapan bahwa bank syariah ini sama dengan bank konvensional sehingga tidak bisa membedakan apa itu bank konvensional dan apa itu bank syariah. Untuk identifikasi masalah selanjutnya, perbedaan profesi mempengaruhi tingkat persepsi terhadap bank syariah. Selanjutnya, masih adanya keraguan masyarakat mengenai perbedaan bunga dan bagi hasil. Terdapat beberapa masyarakat yang masih paham atau masih belum paham apa arti dari bunga dan apa arti bagi hasil tersebut. Ini bisa teman-teman angkat juga dalam sebuah skripsi yang metodenya kuantitatif. Untuk judul yang selanjutnya yaitu pengaruh penerapan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas terhadap minat nasabah bertransaksi di lembaga keuangan mikro syariah pada bank syariah tersebut. Untuk identifikasi masalahnya bisa teman-teman angkat yaitu bank syariah ABC contohnya telah menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam kegiatan pengelolaan usahanya sehingga semua dari segi keuangan, dari segi produk, dari segi hal yang berbau dengan keuangan itu bank syariah ini sudah menggunakan dalam secara transparansi atau terbuka kepada masyarakat sekitarnya. Dan untuk identifikasi masalah yang kedua yaitu bank syariah ini mengalami fluktuasi jumlah nasabah setiap tahunnya atau dalam kata bisa dalam meningkat per tahunnya atau bisa dengan menurun per tahunnya. Ini bisa identifikasi masalah atau pokok masalahnya bisa teman-teman angkat. Untuk judul yang selanjutnya, judul yang kelima, pengaruh transaksi gadai emas terhadap profitabilitas pada bank syariah ABC di salah satu kantor cabang. Contohnya kantor cabang X gitu. Bisa kita angkat sebuah identifikasi masalah atau judul masalahnya yaitu dengan beberapa yang contohnya yaitu salah satunya jumlah nasabah melakukan gadai emas ini masih belum stabil gitu. Masih belum stabil bisa kita angkat dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.
apakah itu dalam 2 tahun terakhir itu naik atau 5 tahun terakhir itu turun. Selanjutnya, pada poin yang kedua, identifikasi masalah yang kedua yaitu keterbatasan kemampuan nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan gadai emas yang telah diberikan oleh bank. Selanjutnya, judul yang keenam, pengaruh gaya hidup dan literasi keuangan pada mahasiswa perbankan syariah di salah satu universitas Islam negeri terhadap minat memilih bekerja di bank syariah. Untuk identifikasi masalah atau pokok masalahnya bisa teman-teman angkat, yaitu keinginan mahasiswa bekerja di salah satu bank syariah ini karena didorong oleh penampilan karyawan bank syariah yang sangat-sangat rapi dan berkarisma. Itu bisa kita angkat juga dengan sebuah judul skripsi. Untuk selanjutnya, identifikasi masalahnya yaitu pemahaman tentang ilmu perbankan syariah yang didapati oleh mahasiswa ini. Dengan ilmu-ilmu ini bisa didapati dengan perkuliahan di S1 perbankan syariah. Selanjutnya, identifikasi masalah selanjutnya, pandangan keagamaan yang kuat menumbuhkan keinginan mahasiswa untuk bekerja di salah satu bank syariah. Sehingga mahasiswa yang jurusan perbankan syariah sudah mengalami atau sudah mendapatkan bekal dari perkuliahan dari semester 1 sampai semester 6, 7, atau 8. Sehingga tidak terlalu asing bekerja di salah satu bank syariah ini. Untuk judul selanjutnya, efektivitas pembiayaan murabahah terhadap peningkatan usaha mikro dan kecil atau UMK pada salah satu bank syariah. Ini bisa teman-teman angkat juga, yaitu identifikasi masalahnya. Para pelaku usaha mikro atau UMK ini tidak mengalami perkembangan perekonomiannya, sehingga salah satu perbankan syariah ini mendorong masyarakat untuk melakukan pembiayaan sehingga untuk memajukan usahanya masyarakat tersebut. Untuk identifikasi masalah selanjutnya, pendapatan usaha mikro dan kecil tidak meningkat walaupun adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tersebut. Bisa dikatakan sebagai perbankan syariah sudah melakukan pembiayaan, namun si penjual ini belum terlalu maksimal dalam meningkatkan usahanya. Bisa dikatakan apakah ada salah satu bank syariah ini menunjang lagi gitu usaha-usaha yang terdapat di masyarakat sekitar atau para pedagang mikro dan kecil ini. Untuk judul yang selanjutnya, pengaruh persepsi, kemudahan dan persepsi resiko terhadap minat menggunakan mobile banking pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di salah satu universitas Islam negeri. Untuk identifikasi masalahnya bisa diangkat, yaitu tidak adanya pemahaman mahasiswa dalam pemanfaatan mobile banking. Sekarang kan banyak terjadi tuh mahasiswa perbankan syariah ini menggunakan ATM tanpa menggunakan mobile banking. Itu bisa teman-teman angkat dengan sebuah judul gitu. Dan untuk identifikasi masalah selanjutnya, rendahnya pendapatan mahasiswa dalam memanfaatkan mobile banking dan adanya sedikit keraguan mahasiswa dalam sistem mobile banking, atau sebagai antisipasi mahasiswa untuk tidak menggunakan mobile banking agar tidak terjadinya sebuah skimming atau kehilangan saldo mahasiswa ini gitu. Makanya mahasiswa kurang paham apakah bisa digunakan secara pasti atau tidak dalam menggunakan mobile banking ini gitu. Untuk judul yang selanjutnya, untuk judul terakhir ini ya, studi komparatif tentang persepsi masyarakat perkotaan dan pedesaan terhadap perbankan syariah di salah satu kabupaten. Bisa teman-teman ubah di salah satu kabupaten tempat teman-teman sendiri yang teliti, contohnya di Kabupaten X gitu. Untuk identifikasi masalahnya bisa teman-teman angkat sekitar 2 atau 3. Untuk yang pertama yaitu rendahnya minat masyarakat pedesaan atau perkotaan terhadap perbankan syariah karena kurangnya pengetahuan masyarakat ini. Untuk yang kedua yaitu kurangnya sosialisasi tentang bank syariah terhadap masyarakat, atau kemungkinan juga masyarakat di kabupaten ini belum adanya suatu perbankan syariah gitu. Bisa teman-teman angkat dari sebuah kurang tahunya masyarakat tentang apa itu tentang perbankan syariah, bagaimana produk-produk syariah, bagaimana cara menabung di syariah, bisa
apakah sudah paham atau belum masyarakat di sekitar. Dan untuk judul selanjutnya yaitu peluang pendirian koperasi syariah atau pendirian bank syariah ini di salah satu daerah masing-masing. Apabila teman-teman belum di kampung teman-teman atau di kabupaten teman-teman belum adanya suatu bank syariah atau koperasi syariah, sehingga banyaknya teman-teman atau masyarakat yang lain menggunakan jasa produk konvensional atau bank konvensional. Contohnya pada identifikasi masalahnya yaitu masih banyaknya masyarakat menggunakan jasa produk konvensional atau masih banyak menggunakan jasa rentenir yang banyak berkeliaran di sekitar masyarakat itu sekitar. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.